Mari sekarang kita bicarakan thinking introvert. Mesin kecerdasannya thinking yang didrive dengan introvertnya dia. Sehingga dari dalam menuju keluar. Thinkingnya yang dibawa dari dalam menuju keluar. Sama dengan yang lain-lainnya yang disebut dengan introvert ini. Introvert ini bukan membawa seluruh mesin kecerdasan. Introvert di sini hanya terkait dengan mesin kecerdasan yang menjadi mesin kecerdasan yang bersangkutan. Jadi kalau thinking introvert, introvertnya itu hanya pada thinking saja, bukan kepada semua mesin kecerdasan. Ya demikian juga dengan sensing introvert, sensing extrovert yang tadi kita sudah bahas. Jenis orang thinking introvert, thinkingnya dibawa dari dalam keluar. Karena itulah orang sensing introvert ini, orang thinking introvert ini sepertinya dia orang yang banyak tahu. Karena dia thinking, dia berpikir, dia punya ilmu otomatis dari hasil kerja pikirannya. Dan karena itulah dari banyak tahunya itu kemudian dibawa keluar. Maka orang thinking introvert ini memiliki banyak referensi, banyak pusaka, banyak pengetahuan, banyak memori yang dia bisa uraikan kepada orang lain. Seringkali kalau dalam bahasa pergaulannya konotasinya yang negatif itu disebutnya sotoy. Nah, ini orang sok tahu. Nah, ini adalah orang thinking introvert. Sesungguhnya orang thinking introvert ini di dalam kerja otaknya dia adalah mengangkat kerja otak itu kepada kompleksitas yang tinggi. Jadi di antara semua tipe personality genetik di mana otaknya bersedia menangani persoalan-persoalan yang kompleks itu adalah thinking introvert. Ya. Tetapi dia memiliki tools, memiliki alat, memiliki cara bagaimana situasi yang kompleks itu dikendalikan, yaitu dengan framework, dengan kerangka kerja. Orang thinking introvert sangat mahir di dalam membuat kerangka kerja, di dalam membuat sistematika, sehingga pikiran yang kompleks itu menjadi sistematis jika ada di tangannya orang thinking introvert. Nah, karena itulah mengapa orang thinking introvert ini dia bersedia untuk menjadi orang yang begitu spesialis di profesinya. Karena dia punya ketajaman mikroskopik, dia berpikir sampai mentok sedalam-dalamnya, itu dimiliki oleh dia kemampuannya. Karena orang thinking introvert berpikir kalau ke atas dia kompleks, kalau ke dalam, kalau ke bawah dia mendalam, sangat mikroskopik. Nah, itu kemampuan yang membuat orang thinking introvert itu sanggup untuk menjadi seorang spesialis pada profesinya. Ya, kerangka kerja menjadi keutamaan di mana dia berpikir. Dan tentu saja ketika dia menganalisa sesuatu, analisanya selalu diposisikan untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Kita menyebutnya adalah efektivitas. Dia selalu akan berpikir bagaimana kerangka kerja tadi bila dipraktekkan, bila diimplementasikan, bila dijadikan sebagai rencana itu melahirkan perbaikan, melahirkan efektivitas. Terutama yang paling penting bagi dia melahirkan bargaining position yang lebih bagus buat dia, meningkatkan jabatan dia, meningkatkan tahta dia. Nah, itu adalah orang thinking introvert. Ketika dia sudah mulai bisa membuat kerangka kerja dari sesuatu yang kompleks, maka karena dia berpikir tentang efektivitas tadi, mengapa orang thinking introvert di dalam tugasnya, di dalam pekerjaannya, dia menyukai, dia dengan sendirinya cenderung akan mendapatkan pelipat gandaan hasil, multiplying. Nah, ini adalah sesuatu yang memang orang thinking introvert menyukai, melipat gandakan hasil. Proses pelipat gandaan yang dilakukan oleh orang thinking introvert tadi bisa dikawal dengan akurasi yang tinggi. Karena dia memiliki rentang yang sangat bagus. Mau mendalam secara mikroskopik dia mampu, mau naik ke atas menjadi lebih kompleks dia mampu. Sehingga pengawalan terhadap pelipat gandaan itu memiliki ciri khas yang sangat menempel pada orang thinking introvert, yaitu adalah akurasi. Ya. Nah, bagaimana cara orang thinking introvert dalam urusan bercinta? Ya, memang sesungguhnya orang thinking, mau yang introvert ataupun yang extrovert, dia bercinta menggunakan kerangka-kerangka kerja dengan logika-logika.
Maka orang thinking, khususnya yang introvert, itu adalah dia berani mempertimbangkan iya dan tidak, memutuskan seseorang ini diterima atau tidak setelah dia menimbang-nimbang dengan timbangan logika apa baik buruknya buat dia, apa untung ruginya buat dia, apa manfaatnya buat dia. Segala sesuatunya ditakar menggunakan kerangka logika, ya. Dan karena itulah di dalam rumah tangga bagi orang thinking introvert, dia akan menata bagaimana pasangan suami istri itu bukanlah hanya semata-mata hubungan emosional, tetapi dialah seolah-olah, meskipun ini urusan percintaan, seolah-olah seperti hubungan kerja. Semua ada kerangkanya, semua ada sistematikanya, semua ada pembagian tugasnya yang jelas. Orang thinking introvert itu memastikan segala sesuatunya itu tertangani dengan baik, ya. Nah, mampukah orang thinking introvert menjadi seorang CEO? Justru memang inilah yang menjadi keunggulannya orang sensing introvert. Ketika dia berada pada middle management, untuk dia merangsek naik ke atas, dia memiliki keunggulan. Di mana keunggulannya? Dia memutuskan dengan logika yang dalam, yang kompleks, yang kemudian dia berpikir dikaitkan dengan hasil, dia bisa memaintain akurasinya. Jadi segala macam yang berbau kehebatan logika ini dimiliki secara tajam oleh orang thinking introvert, tidak dimiliki oleh personality genetik yang lain. Jadi ketika beradu tentang direction, tentang target, how to achieve, tentang planning, tentang membuat taktik-taktik yang sistematis menuju kepada tercapainya target, itu orang thinking introvert adalah jagonya. Maka dia sangat berpeluang untuk menjadi seorang CEO. Ya, dia memang punya kemampuan mengelola tahta, mengelola kekuasaan dengan managerialship-nya. Ya, dengan aturan main yang dia buat, dengan sistem yang dia kendalikan, dengan kedalaman, dengan kekomplekan, dengan sistematika, dengan kerangka kerja sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Disitulah menjadi selling point-nya seorang thinking introvert. Dan dia adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan. Dan dari banyak pengetahuannya itu kemudian orang thinking introvert itu yang kaya dengan database, yang kaya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diolah, disistematikan oleh orang thinking introvert menjadi kekuatan tertentu. Sehingga orang thinking introvert bisa berkompetisi dengan orang lain karena memiliki kemampuan mengelola proses lebih handal. Itulah yang disebut dengan managerialship.